Saat Bernardo Silva hitung dosa wasit untungkan Arsenal, Erling Haaland menjelma jadi bayi besar pembuli. Laga antara Manchester City dan Arsenal masih saja menyisakan drama. Bernardo Silva yang secara terang-terangan memberikan komentar pedas terhadap taktik yang diterapkan oleh pelatih Arsenal Mikel Arteta. Silva, gelandang Manchester City, menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara Arsenal bermain, terutama setelah mereka kehilangan satu pemain karena kartu merah pada Leandro Trossard. Pemain internasional Portugal ini menilai bahwa hanya Manchester City yang benar-benar mencoba untuk bermain sepak bola, sedangkan Arsenal lebih banyak memanfaatkan batasan yang diizinkan oleh wasit. Dalam kesempatan ini, Silva mengakui bahwa Manchester City memang kesulitan menghadapi taktik bertahan Arsenal. Namun dia menegaskan bahwa timnya tetap tampil untuk mencoba memenangkan pertandingan hingga akhir. Sedangkan baginya, Meriam London hanya mengandalkan pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya masih ditoleransi oleh wasit Michael Oliver. Cuma ada satu tim yang datang untuk main bola. Sayangnya, tim yang lain main cuma sampai batas apa yang sekiranya bisa dan masih boleh dilakukan oleh wasit. Saya senang kami selalu masuk lapangan dengan berusaha untuk memenangkan setiap laga, sindir Bernardo Silva. Dalam kesempatan ini, bintang Portugal itu begitu kesal dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh wasit yang merugikan skuad Pep Guardiola. Ia pun mengatakan sudah firasa tidak enak kala awal babak pertama Rodri dijatuhkan Kai Havertz lalu Thomas Partey. Kesalahan berikutnya yang disorot oleh Silva adalah saat Michael Oliver memanggil Kelly Walker dan membiarkan tendangan bebas Arsenal yang berujung pada gol Ricardo Calafiori, padahal bek tuan rumah itu belum kembali ke posisinya. Setelah kehilangan Leandro Trossard, Arsenal pun terpaksa bermain bertahan dan bola hanya berputar di kotak skuad tamu. Tidak heran, Arsenal yang unggul tampak mengulur-ulur waktu. Lalu wasit membiarkan momen-momen penguluran waktu terjadi. Hal yang paling mengganggu saya adalah kami ada banyak pertemuan dengan FA di setiap awal musim. Mereka bilang kepada kami untuk mengontrol situasi semacam ini dan akan menghentikan mereka. Tapi pada akhirnya kata-kata itu tidak ada artinya. Mereka bicara banyak tapi tidak ada yang terjadi, kata Bernardo Silva. Melanjutkan kritiknya, Silva kemudian menyindir Arsenal yang belum pernah meraih gelar Premier League dan Liga Champions, yang kemudian membandingkan dengan Liverpool yang sudah pernah meraihnya. Perbedaan pencapaian inilah yang membuat Silva merasa bahwa rivalitas dengan Arsenal tidak sekuat dengan mereka dengan Liverpool. Pernyataan ini tentu akan memanaskan rivalitas antara Manchester City dan Arsenal di masa mendatang, terutama jika Meriam London terus berusaha mengejar gelar yang sudah lama mereka idam-idamkan. Sementara itu, mendengar pernyataan keras dari lawannya, bek Arsenal Gabriel Magalhaes justru memilih untuk menanggapinya dengan santai. Rivalitasnya akan selalu ada dan saya rasa itu tumbuh semakin besar. Kami tahu kualitas mereka dan mereka juga tahu kualitas kami. Jadi saya rasa kami akan tumbuh selangkah demi selangkah dan terus belajar, kata bek Arsenal Gabriel Magalhaes. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Arsenal dengan 10 pemainnya menghadapi gempuran Manchester City selama lebih dari 50 menit membuat Jose Mourinho bangga. Meriam London yang tangguh dan pantang menyerah yang saat itu hanya bermain dengan 10 orang bertahan selama lebih dari 50 menit sebelum akhirnya John Stones menghancurkan hati mereka. Menurut Jose Mourinho, sulit untuk bermain melawan Manchester City dengan 11 pemain, apalagi dengan 10 pemain. Jadi dirinya tidak menyalahkan Arsenal karena memperlambat permainan sebisa mungkin. Itu adalah bagian dari permainan. Tim lain, terutama di negara lain, telah menguasai taktik ini selama bertahun-tahun dan Jose Mourinho pun mendukungnya. Para pendukung, pemain, dan staf Manchester City pun akan merasa dirugikan dengan penggunaan taktik ini. Tetapi ia yakin mereka akan melakukan hal serupa jika situasinya terbalik. Bernardo Silva sendiri tidak selalu bermain sesuai dengan aturan. Jadi sungguh ironis telah menyinggung The Gunners. Teruskan saja, masih ada 33 pertandingan Liga Premier yang tersisa, kata Jose Mourinho. Hal yang sama pun disampaikan oleh Joy Doyle, di mana fakta bahwa bintang-bintang Manchester City tampil gemilang memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Arsenal kini menjadi ancaman serius bagi mereka.
Mereka mungkin frustasi dengan apa yang disebut kelakuan main-main Arsenal. Tetapi kenyataannya, mereka akan benar-benar marah pada diri mereka sendiri karena tidak berbuat lebih banyak untuk meraih kemenangan. Richard Cusak pun juga kemudian menambahi bahwa dengan cara apapun Anda harus menyelesaikan berbagai hal di level tertinggi Liga Premier. Dan Arsenal memiliki hak untuk melanggar aturan sebanyak yang mereka mau dan harus melakukannya. Karena bermain dengan 10 orang selama satu babak penuh, tetapi beberapa aspek memang menyebalkan. Mengenai pertahanan mereka, Arsenal menunjukkan tekad yang luar biasa untuk mendapatkan hasil imbang, apalagi sampai bertahan hingga menit ke-98. Berfokus pada ilmu hitam yang seharusnya berperan tidaklah adil, karena memang Arsenal bermain cemerlang di lini belakang dan menunjukkan mengapa mereka kini menjadi ancaman nyata bagi Manchester City. Sebenarnya kontroversi juga terjadi di kubu Manchester City, di mana Erling Haaland yang berubah menjelma menjadi seorang pembuli. Momen kontroversial itu terjadi usai John Stones mencetak gol terakhirnya. Erling Haaland memungut bola dari gawang dan melemparnya ke kepala Gabriel Magalhaes. Kontroversi Haaland pun berlanjut tak lama berselang. Penyerang Norwegia itu menabrakkan dirinya ke Thomas Partey hingga memancing emosi Gabriel Magalhaes. Haaland dan Gabriel Magalhaes pun bersitegang dengan saling mendekatkan wajah satu sama lain. Beberapa pemain pun berusaha melerai keduanya, termasuk pemain muda Arsenal, Miles Lewis-Kelly. Lewis-Kelly mendorong tubuh Haaland agar menjauh dari Gabriel. Haaland yang kesal kemudian melontarkan sindiran kepada pemain 17 tahun tersebut. Haaland sendiri kembali membuat ulah setelah peluit panjang berbunyi. Pemain 24 tahun itu beradu mulut dengan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, yang memintanya untuk bersikap santai. Sikap Ponga Haaland di laga Manchester City versus Arsenal ini pun mendapatkan komentar dari penggemar. Mereka menuding ex Borussia Dortmund itu membuli skuad meriam London. Sementara itu menanggapi insiden ini, Ian Wright pun mencap Erling Haaland sebagai pengecut setelah tindakannya di menit-menit akhir pertandingan Manchester City yang berakhir imbang dengan Arsenal pada hari Minggu. Di sisi lain, Pep Guardiola berusaha membela tindakan penyerangnya dengan mengatakan, "Saya pikir itu hanya emosi dan itu saja." Jelas, drama di Etihad ini akan mengubah peta perebutan gelar juara Liga Inggris. Sementara secara keseluruhan, Arsenal bisa dikatakan merayakan blok dan intersepsi, tapi bukan kemenangan. Mereka tahu bagaimana rasanya ditolak kemenangan di saat-saat terakhir oleh City, pernah memimpin klasemen selama 248 hari 2 musim lalu. Dan kemudian finish hanya 1 poin di belakang City tahun lalu. Mungkin pada akhirnya gol Stones akan menjadi momen penentu. Tetapi setidaknya City kini memiliki bukti lebih lanjut bahwa mereka menghadapi rival yang tangguh.